Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan tentang materi pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Robiatul Izzah dengan NIM 22488110005. Ada juga Liwaul Jannah dengan NIM 22488110022. Fi'lal Khairat 22488111041. Langsung saja kita simak penjelasan terkait materi tersebut. Dalam pendekatan-pendekatan pembelajaran IPS di SD itu ada pendekatan kognitif, yaitu di mana menurut Banks 1996 pendekatan yang khas dalam IPS yang potensial dapat mengembangkan kecerdasan rasional adalah social science inquiry atau disebut penelitian ilmu sosial. Nah, dari pendekatan kognitif menurut Banks itu memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Tujuan. Nah, tujuannya untuk pendekatan penelitian sosial adalah membangun teori atau secara umum membangun pengetahuan. Yang kedua yaitu proses penelitian, di mana menurut Banks sendiri, ilmu pengetahuan merupakan proses dan produk berupa tubuh pengetahuan teoritis atau body of theoretical knowledge. Nah, bagi siswa SD, proses penelitian berfungsi sebagai media untuk mengenal gejala-gejala sosial dan perkembangan masyarakat dengan menggunakan kacamata atau cara kerja sosial. Bert dan Chermis atau Social Students Talk Social Science, seperti itu. Yang ketiga yaitu model-model penelitian sosial, di mana di sini ada masalah, hipotesis, data, kesimpulan. Nah, masalah ini di mana kita itu menemukan titik masalahnya. Setelah itu hipotesis itu dugaan sementara. Apakah dari masalah tersebut itu kita menduga, ternyata itu terjadi karena ini. Dari dugaan kita harus membuktikan, yaitu mencari data-data apakah dari dugaan kita itu benar apa tidak. Dari data-data tersebut ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwasanya memang seperti itu. Yang keempat yaitu konsep. Konsep ini merupakan suatu kata atau pernyataan abstrak, gambaran yang berguna untuk mengelompokkan benda, ide, atau peristiwa. Itu menurut Banks sendiri. Contohnya itu adalah pantai, silsilah, keluarga, norma, pemerintah, pasar, dan organisasi. Yang kelima yaitu generalisasi, di mana merumuskan bahwa generalisasi adalah pernyataan mengenai keterkaitan dua konsep atau lebih. Contohnya yaitu perilaku guru di muka kelas merupakan produk interaktif antara kompetensi mengajar guru dengan lingkungan belajar. Yang keenam, teori atau konstruk merupakan bentuk pengetahuan tertinggi yang dapat digunakan untuk menerangkan dan memperkirakan perilaku manusia. Banks 1977 dan 103. Teori ini dibangun oleh generalisasi aras tinggi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, melukiskan hubungan antar konsep atau variabel yang didefinisikan secara jernih. Yang kedua, mengandung sistem dedukasi yang secara logis, ajak atau tetap. Yang ketiga, merupakan sumber dari hipotesis yang sudah diuji kebenarannya. Banks 1977. Nah, selanjutnya yang B,
Pendekatan sosial, personal, dan perilaku dalam pembelajaran IPS SD. Yang pertama, itu emosi. Menurut W.T. Grant Constantine dalam GOM 1996 sampai 426 dan 427, keterampilan emosional mencangkup hal-hal berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan memberi nama perasaan-perasaan. Yang kedua, mengungkapkan perasaan. Yang ketiga, menilai intensitas perasaan. Yang keempat, mengelola perasaan. Yang kelima, menunda pemuasan. Yang keenam, mengendalikan dorongan. Yang ketujuh, hati mengurangi stres. Selanjutnya, yang kedua, ada nilai dan sikap. Yang pertama, nilai. Milton Rockich dalam Banks 1977 dan 407 sampai 408. Nilai adalah suatu jenis kepercayaan yang ada dalam keseluruhan sistem kepercayaan seseorang mengenai bagaimana seseorang seharusnya atau tidak seharusnya berperilaku atau perlu tidak sesuatu dicapai. Nilai juga merupakan ukuran untuk menetapkan baik dan buruk. Yang kedua ada sikap. Menurut Adport 1935 dalam Winatapura 1989 dan 148, sikap adalah suatu kondisi kesiapan mental dan syarat yang terbentuk melalui pengalaman yang memancarkan arah atau pengarah yang dinamis terhadap respon atau tanggapan individu terhadap objek atau situasi yang dihadapinya. Selanjutnya yang ketiga ada perilaku sosial, yaitu keterampilan sosial pada dasarnya mencangkup semua kemampuan operasional yang memungkinkan individu dapat berhubungan dan hidup bersama secara tertib dan teratur dengan orang lain. Dengan demikian dapat memerankan dirinya sebagai aktor sosial yang cerdas secara rasional, emosional, dan sosial. Semua itu mencerminkan pola perilaku sosial seseorang. Nah, apabila kita lihat, keenam bentuk pembelajaran itu dapat dibuat dalam dua kelompok sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran formal yang menitik beratkan pada pemahaman dan analisa di dalam atau di luar kelas. Yang kedua, pembelajaran informal yang menitik beratkan pada penghayatan, perlibatan, dan penciptaan suasana yang mencerminkan komitmen terhadap nilai dan sikap terutama di luar kelas. Ada beberapa model yang dapat diterapkan di SD. Model tersebut akan berbentuk model perpaduan atau model eklektik seperti berikut. Yang pertama, pendekatan eksplositori berorientasi nilai dan sikap. Yang kedua, pendekatan analitik keteladanan. Yang ketiga, pendekatan kajian nilai. Yang keempat, pendekatan integratif konsep dan nilai. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan terkait materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.